Halo, shalom, semangat pagi saudara. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto, di dalam renungan pagi. Saya berharap bahwa saudara-saudara semua berada di dalam pengenalan akan Tuhan, juga tetap sehat, karena tetap bergembira, tetap punya pengharapan di tengah-tengah situasi ini. Nah, hari ini sebelum firman Tuhan hendak kita dengarkan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, perkenankan pada pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami dari nyenyak tidur kami, dan hari ini hari yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, Engkau Allah yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, kuduskan kami dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami gumuli bersama pada pagi ini, hari ini, boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, juga para saudara kami yang melihat renungan ini, mendengar. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini, bacaan leksionari sambilkan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan ayat 12 sampai 14. Yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sampai di sini pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yang berbahagia adalah setiap saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, menyimpan siang malam, dan karena kuasa Roh Kudus kita diberi keberanian untuk mempraktekkan kata-kata itu di dalam hidup kita sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu COVID-19 yang sudah kita lewati sudah hampir 1 bulan lebih. Ini sudah mau minggu ke-3 di bulan April. Dari banyak cerita saya mendengar bahwa masih ada 3 tempat kalau nggak salah, menurut informasi dari Bapak Bupati, dan 3 tempat itu ada di Arcawinangun, juga ada di Berkoh, dan ada satu lagi, sementara yang lain itu dinyatakan sudah aman karena yang positif sudah tidak ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, tentu tidak ada rasa takut. Tetapi sekalipun demikian, mungkin juga masih ada yang bimbang, ada yang khawatir. Bahkan kekhawatiran itu juga kemarin saya membaca percakapan dari Bapak Bupati Ahmad Hussein dengan Deddy Corbuzier dalam Hitam Putih secara online. Di sana dikatakan bahwa untuk
memberi pengertian kepada masyarakat bahwa kalau mayat itu sudah yang terjangkit itu sudah mati, maka virusnya pun juga akan mati. Ada di banyak tempat, ada 4 kecamatan yang menolak jenazah COVID-19. Saya bersyukur karena Bapak Bupati dengan pengetahuannya memberanikan diri, dia menjadi pemimpin yang baik. Walaupun masyarakat sudah diberi pengertian, tetapi karena mereka takut, maka ketika mereka, Pak Bupati harus menggali sendiri, jenazah itu dipindahkan di tempat lain, bahkan di tempatnya Bapak Bupati sendiri. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kalau jenazah COVID itu sudah mati, namanya jenazah, maka tidak bisa menular. Dan ternyata dengan keteladanan itu, akhirnya masyarakat baru mengerti. Dan kita bersyukur tinggal ada beberapa tempat, 3 tempat kalau nggak salah, yang masih ada kesempatan, karena di sana positif walaupun sudah di karantina. Dan mungkin kalau banyak orang khawatir, saya jadi ingat lagu vokal grup yang saat di paduan suara atau di vokal grup di GKJ Magulita. Saya ingat lagu itu, Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut menyelimuti kamu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Ia selalu pedulikan kamu. Bila kau rasa khawatir hidupmu, bila COVID-19 menghantui kamu, ingat masih ada Tuhan Yesus padamu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kalau kita berseru kepada Dia dan kita percaya, maka Dia akan menolong. Seperti keyakinan para murid. Di dalam bacaan leksionari diceritakan, murid yang pertama ada sekitar 7 orang yang karena mungkin jenuh barangkali, sudah 2 minggu Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit yang pertama, Thomas tidak melihat. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri, yang kedua kali Thomas di sana ada. Maka di sana diceritakan ada Thomas, ada Petrus, juga ada Nathanael, ada juga Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, dan masih ada 4 murid yang lain yang ada di kapal lain. Percakapan itu menarik, saudara. Ketika mereka seharian tidak mendapatkan ikan, pada siang itu mereka melihat Yesus ada di pantai. Kemudian dia berseru, tebarkan jala itu. Dan mereka menebarkan jala itu. Dan dia bisa mendapatkan 153 ekor ikan. Dan setelah tahu, maka Yohanes mengatakan pada Petrus, itu Tuhan.
Yohanes mulai mengenal siapakah itu, walaupun dia jarak jauh, dia bisa mengenal. Dan ketika tahu Simon Petrus bahwa itu adalah Tuhan, maka dia berpakaian dan langsung terjun ke danau itu dan mendekati, menjumpai Tuhan. Bahkan ketika mereka kemudian diundang oleh Tuhan Yesus, mari makanlah, makan roti dan juga makan ikan. Dikatakan tadi di dalam bacaan tadi, mereka tidak berani bertanya karena mereka sudah tahu itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita pun juga percaya Dia akan memberikan kemenangan, akan memberikan kekuatan, akan memberikan perlindungan. Tentu kita juga dalam melawan COVID-19 ini, kita tetap mematuhi protokol, mematuhi aturan dari pemerintah. Karena di dalam video saya tadi juga ikut menangis, ada seorang petugas yang dia menangis ketika wawancara dengan di mata Najwa. Dia menghimbau supaya di rumah saja. Dia minta tolong agar di rumah saja, terutama itu yang ada di Jakarta. Sehari bisa 10 jenazah yang dimakamkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita yang baik yang tinggal di Purwokerto, maka tetap jaga kondisi, tetap di rumah, dan tetap kalau keluar pakai masker, tetap cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dengan tetap jaga jarak, dengan tetap melindungi diri sendiri dan orang lain. Kita yakin kalau Tuhan menolong kita, melindungi kita, kita juga harus memakai perlindungan itu untuk orang lain juga. Karena itu marilah di dalam menjalani hidup yang masih beberapa minggu lagi, masih sekitar 1,5 bulan lagi, kita stay at home, bersabarlah agar Tuhan terus menolong dan melindungi kita. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga tetap meminta perlindungannya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya menaungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara. Amin.